I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 3 prakarya kelas 8G SMP Negeri 1 Ngajum. Tetap bersama saya, Daber Terrandom di kelas 8G Cika Januarta. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Hilalu Badri SPDI selaku Guru Prakarya kelas 8G SMP Negeri 1 Ngajum. Izinkanlah kami mengumpulkan video praktek prakarya olahan bahan pangan dari bahan dasar umbi-umbian. Ngomong-ngomong dari tadi ngoceh mulu, kita belum kenalan secara lengkap loh. Oke, kenalin. Kelompok 3 bersama aku Cika dan inilah teman-temanku. Di sini aku nggak sendirian loh ya, aku bersama teman-teman hebatku. Mau aku sebutin satu persatu nggak? Nah, ini dia. Yang pertama di sini ada Alvino Eza Putra, kelas 8G, absen pertama. Hobinya sih montoran, bisa dibilang anak motor lah ya. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua ternyata aku sendiri. Aku Cika Dwi Purnama Januarta, kelas 8G, absen 5. Kalau ditanya soal hobi aku cuma ngoceh-ngoceh gak jelas kayak gini sih. Oke cus, kita lanjut yang ketiga. Anggota aku yang ketiga adalah Hanisa Tusadiah Magfiroh, kelas 8G, absen 11. Anak ini multi talenta loh, walaupun cewek, dia suka modifikasi motor loh. Oke, lanjut yang keempat. Nah, yang keempat, cowok lagi nih, ada Muhammad Ilham Imanto, kelas 8G, absen 14. Anak ini pendiam sih, tapi walaupun pendiam, dia juga suka julid dan jahil sama temen-temennya loh. Oke, lanjut yang kelima. Ya, yang kelima cowok lagi nih, ada Maulana Putraku Setiawan, kelas 8G, absen 16. Kalau ditanya soal hobi, anak ini sih hobinya pasti jahil banget sama temen-temennya. Udah julid, jahil lagi. Oke, kita lanjut ya. Yang keenam ada Maidina Dwi Wulandari, kelas 8G, absen 17. Anak ini hobinya julid banget loh ke teman-temannya. Kadang dikenal kalau nggak julid ya bukan Maidina. Tapi walaupun julid, anak ini asik banget kok anaknya. Selanjutnya ada Rido Farhan Aditya, kelas 8G, absen 23. Anak ini paling susah banget sih kalau ditanyain soal foto. Jadi mohon maaf ya kalau fotonya aku kosongin. Anak ini asik banget kok orangnya. Tapi ya gitu deh, kadang suka usil sama temennya. Nah, yang terakhir ada Yusufri, kelas 8G, absen 28. Dia anaknya terkenal nolep dan wibu sih. Tapi dia anaknya asik banget kok dan mudah bergaul sama teman-temannya. Tapi ya gitu deh, kayak teman-temannya yang lain, dia suka usil banget sama temennya. Aduh, capek juga ya deping sepanjang ini. Oke, kalau gitu gak lama-lama lagi kita langsung cus ke video intinya. Gimana sih tutorial atau tata cara membuat bola-bola ubi dari bahan dasar ubi jalar ala kita kelompok 3. Tata cara yang pertama pastinya siapkan alat dan bahan. Di sini kita akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Alat-alat yang kita butuhkan antara lain dandang, baskom plastik, piring, mangkok, sendok dan garpu, capit, teflon, spatula, dan serok penggorengan, talenan, nampan, pisau, dan plastik. Setelah itu siapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Bahan-bahan tersebut antara lain pastinya ada ubi ungu, coklat batang, tepung segitiga, tepung maizena, tepung panir atau tepung roti, air, gula, dan minyak. Yang kedua, siapkan ubi ungu lalu kupas dan cuci dengan air mengalir sampai bersih. Langkah yang ketiga, setelah dicuci bersih, potong-potong ubi menjadi beberapa bagian agar nantinya lebih mudah apabila dimasukkan ke dalam dandang. Langkah keempat, setelah dipotong dan dicuci bersih, kukus ubi hingga matang dan empuk. Langkah selanjutnya, setelah ubi selesai dikukus, pindahkan seluruhnya ke dalam baskom plastik. Langkah yang keenam, selanjutnya setelah ubi seluruhnya tersebut sudah dipindahkan ke dalam baskom plastik, haluskan atau tumbuk ubi hingga halus. Langkah selanjutnya setelah ubi selesai dihaluskan, tambahkan gula pasir,
dan tepung maizena secukupnya, kemudian aduk hingga merata. Tetap jaga kebersihan ya kawan-kawan, jangan lupa mengaduknya pakai plastik ya, jangan pakai tangan langsung. Oke teman-teman semua, sekarang kita beralih kepada coklat yang nantinya dibuat untuk isian dari bola-bola ubi tersebut. Yang pertama pastinya siapkan coklat batang, kemudian potong coklat batang tersebut sesuai dengan selera. Di sini kita potong kecil-kecil ya teman-teman, agar nantinya mudah untuk dimasukkan untuk menjadi isian dari bola-bola ubi tersebut. Oke, sekarang kita beralih kembali ke adonan ubi. Pastikan adonan ubi tersebut sudah tercampur secara merata, kemudian pipihkan ubi dan beri coklat lalu bentuk bulat-bulat. Lakukan hingga adonan habis. Agar lebih mudah untuk memipihkan ubi, di sini kita lepas sarung tangan ya teman-teman, tapi pastikan tangan sudah bersih. Langkah ke-10, untuk membuat adonan kulit, siapkan 1 wadah tepung panir dan siapkan juga 1 wadah tepung terigu, larutkan dengan air secukupnya hingga mengental. Pastikan sampai seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya masukkan bola-bola ubi ke dalam cairan tepung, lalu balut dengan tepung panir, lakukan hingga adonan habis. Untuk hasil yang maksimal bisa diulang 2 kali ya teman-teman. Langkah selanjutnya panaskan minyak, lalu goreng bola-bola ubi hingga berwarna kecoklatan. Jangan lupa apinya jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil ya teman-teman. Apabila sudah berwarna kecoklatan, kemudian tiriskan. Yang terakhir, beri topping sesuai selera kalian dan bola-bola ubi siap disajikan. Sekian video presentasi praktek prakarya dari kami kelompok 3. Saya mewakili teman-teman semua, mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Cika Dwi Purnama Januarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!